Ada nggak sih yang sampai saat ini masih pakai HP yang satu ini? Nggak berasa ya, HP yang satu ini udah setahun lebih sejak perilisannya. Pada saat awal perilisannya itu banyak sekali menuai kritikan. Bukan karena HP-nya yang bermasalah atau nggak bagus, tapi HP-nya itu langka alias goib pada saat penjualan pertama kali. Ya, ini dia Poco X3 NFC. Jadi gue mau review Poco X3 NFC ini buat tahun 2022. Gimana performanya setelah hampir setahun rilis dan apakah masih bisa bersaing dengan merek-merek mid-range keluaran terbaru saat ini? Oke, gue Vengga. Sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Oke, pertama gue bahas dari segi desain dan user interface pemakaian sehari-hari. Secara desain, Poco X3 NFC ini memiliki tampilan desain yang udah kekinian. Desainnya menurut gue masih dalam kategori desain-desain anti mainstream, yang kalau kita lihat peletakan BAM kamera belakangnya itu unik, menyerupai hidung babi. HP ini memiliki bentang layar 6,67 inch, panelnya IPS, serta resolusinya Full HD+. Dan juga tidak ketinggalan, layar Poco X3 NFC ini udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5, dan layarnya ini udah bisa mendukung sampai refresh rate 120 Hz. Untuk kualitas layarnya di HP ini gue bisa bilang udah cukup tajam, dimana HP ini memiliki reproduksi warna yang cukup hidup dan udah pasti mampu bersaing dan gak kalah dari HP keluaran saat ini. Dan dari segi user interface pemakaian sehari-hari, untuk Poco X3 NFC ini udah bisa gue bilang lebih dari cukup. Dari mulai sekedar sosial media, buka tutup aplikasi, multitaskingnya sampai main game, itu udah nyaman banget. Itu semua berkat layarnya yang udah mendukung refresh rate sampai 120 Hz, yang udah berasa cepat banget pengoperasiannya di HP ini. Paling yang masih agak sedikit mengganjal dari UI-nya, SIM UI itu, yang emang dari dulu terkenal iklan itu banyak. Yang menurut gua harus sabar-sabar aja pada saat muncul iklan. Dan satu lagi, HP ini agak berat loh dipegang. Jadi kalau main game udah kelewat lama, berasa dah tuh tangan kalian pasti agak pegel-pegel gimana gitu. Oh ya, HP ini juga udah punya setup 2 buah speaker ya. Untuk output audionya, suara yang dihasilkan udah cukup nendang. Tapi emang ketika kita set volume tinggi, bodinya itu masih ikutan geter-geter gitu. Kayak geter-geter tremor gimana gitu. Jack audio 3,5 mm juga masih ada ya. Jadi buat kalian yang pakai headset kabel yang udah enak, udah nyaman, itu udah masih bisa. Dan juga NFC hadir ya di Poco X3 NFC ini. Isi saldo e-money atau sekedar cek saldo udah mantep. Kedua gue mau bahas tentang performanya. Buat main game di HP ini tuh cukup lancar banget, karena HP ini udah dibekali dengan SoC Snapdragon 732 pakai G ya belakangnya, yang dimana untuk HP keluaran saat ini pun masih banyak yang pakai SoC ini. Bahkan HP sekelas Xiaomi terbaru yang Mi 11 Lite kemarin luncur itu pakai SoC ini. Jadi emang Snapdragon 732G itu udah cukup teruji dan aman dipakai di HP saat-saat ini. Di sini gue main PUBG Mobile, HP ini bisa menjalankan kualitas grafik Smooth Ultra ataupun HDR Ultra, yang dimana main di HP ini tuh berasa lancar-lancar aja. Mungkin kalau udah dipakai lama, HP ini pasti akan berasa anget dan itu mulai agak membuat frame rate-nya drop. Tapi nggak begitu yang signifikan banget. Overall cukup puas gue main PUBG di HP ini. Lalu untuk menunjang prosesor Snapdragon 732-nya, HP ini dibekali kapasitas baterai 5160 mAh, yang harusnya udah cukup awet dan bisa bertahan seharian penuh. Tapi yang gua rasain di HP ini tuh agak sedikit berbeda. Dengan pemakaian game sehari bisa sejaman palingnya, HP ini tuh cenderung agak boros sih, yang makin-makin udah dipakai setahun ini. Tapi untuk ngecas di HP ini ya emang masih dikategorikan cepat, dimana udah berteknologi fast charging 33 watt, udah Type C juga.
Dimana ngecas dari 0 sampai 100% paling cuma butuh waktu sejam 15 menitan. Jadi overall selama pemakaian gua hampir setahun ini Poco X3 NFC udah dibilang main aman aja. Pemakaian gua sehari-hari masih cukup powerful untuk diandalkan. Dan satu lagi yang jadi paling menonjol di Poco X3 NFC ini adalah dari segi kameranya. Gue bisa bilang kamera di Poco X3 NFC itu udah paling terbaik di seri mid-range. Gue suka banget sama kualitas foto di HP ini, baik dalam keadaan siang hari ataupun low light sekalipun itu berasa cakep. Hasilnya natural tapi cenderung ngegonjreng untuk tone warnanya. Kalau warna RGB atau red, green, blue, dia bisa ngeboost saturasinya biar bisa jadi ngegonjreng. Intinya foto di HP Poco X3 NFC ini udah cukup banget dan sangat mampu bisa bersaing dari keluaran HP-HP saat ini. Malah bisa dibilang masih yang terbaik. Masuk ke videografinya, HP ini mempunyai fitur stabilisasi yang udah cukup banget, yang bisa diaktifin di mode resolusi 1080p di 30 fps. Tapi Poco X3 NFC juga bisa merekam video resolusi 4K di 30 fps ya. Detailnya tajam, cuman hanya stabilisasinya aja agak kurang. Untungnya untuk resolusi 1080p di 30 fps, fitur stabilisasinya udah cakep banget. Berlanjut di kamera depannya, HP ini dibekali resolusi 20 megapiksel dan untuk hasil foto Poco X3 NFC ini udah cukup bagus. Dimana hasil foto kamera depannya cukup detail, warnanya bagus dan memiliki mode potret yang udah cukup rapi. Lalu untuk videografinya di kamera depannya, Poco X3 NFC ini bisa merekam hingga resolusi 1080p di 30 fps. Dan untuk hasilnya bisa kalian simak di video gua berikut ini ya. Dan ini fitur perekaman kamera depan dari Poco X3. Nah, gue lagi sama Dede Olin. Dadah ya deh. Nah, ini mentok di 1080p 30 fps ya. Oke. Kita jalan-jalan Dede. Gimana kestabilannya? Suara gue juga yang ditangkap gimana hasilnya? Tuh, ini pakai tangan ya. Dede. Dede. Dede cepet aja ya. Guys, dynamic range-nya gimana? Tuh. Oke. Overall untuk dari kamera di HP Poco X3 NFC ini udah terbaik lah menurut gua di jajaran HP kelas mid range dan masih mampu banget bersaing banget dengan HP keluaran saat ini. Dan untuk kekurangannya sendiri di HP Poco X3 NFC ini belum mendukung jaringan 5G ya, yang dimana untuk dipakai di tahun-tahun yang akan datang itu mau nggak mau kita harus migrasi ke 5G, dimana kalian harus berpikir dua kali untuk beli HP ini di tahun 2022 karena memang belum mendukung jaringan 5G. Dan yang terakhir untuk harganya sendiri gue cek di marketplace untuk Poco X3 NFC RAM 6GB storage 64GB saat ini dijual di harga 2,6 sampai 2,7 jutaan. Dan untuk varian RAM 8GB storage 128GB itu dijual di harga 3 juta sampai 3,2 jutaan. Yang dimana udah banyak banget penurunan dari awal pertama kali rilis. Untuk secondnya juga udah banyak bertebaran, jadi kalian yang tertarik untuk beli second udah banyak banget dan pasti harus lebih jeli lagi ya untuk memilih HP second itu. Dan kesimpulannya menurut gue Poco X3 NFC ini untuk di tahun 2022 masih sangat layak kalian miliki karena nggak banyak HP pesaing lainnya yang ngeluarin spek kayak Poco X3 NFC ini di rentang harga yang sama. Apalagi kualitas kamera fotonya yang udah di atas rata-rata. Tapi kalau kalian udah termindset sama hype-nya jaringan 5G, ya skip aja deh HP ini.
Oke, sekian dulu pembahasan dari gua, semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye.